Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin alladzi la nabiyya ba'da sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang kami hormati jajaran panitia Festival Dai Nasional Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, para penonton serta teman-temanku yang dirahmati Allah. Berdirinya saya di sini bukan seperti patung Liberty yang membawa obor tanpa api, yang membawa buku tanpa isi, berdiri menjulang tinggi bagai tanpa arti. Tapi berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sepatah dua kata yang akan saya patahkan menjadi sebuah tema dengan judul pentingnya ilmu agama di zaman yang penuh mara bahaya. Para hadirin serta Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, kita semua tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan banyak sekali ilmu dan berbagai macam pengetahuan di muka bumi ini. Bukan hanya ilmu tentang agama saja, ilmu kehidupan juga Allah ringkas semuanya. Contohnya, ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini, hal yang pertama diajarkan oleh Allah bukanlah tentang zakat, bukanlah tentang sholat ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, melainkan yang diajarkan pertama kali yakni nama-nama benda di muka bumi ini dan cara untuk memanfaatkannya. Hal ini tentu menunjukkan dan membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan kepada umat manusia untuk mempelajari ilmu agama saja, tetapi ilmu kehidupan juga amat penting bagi kehidupan manusia. Para hadirin serta Bapak Ibu Dewan Juri yang kami muliakan, seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi serta ilmu pengetahuan yang semakin luas, sampailah kita di titik ini, yakni zaman modern dengan seluruh kecanggihan teknologi di dalamnya. Tentu kita sebagai pelajar dapat merasakan secara langsung bagaimana manfaat dan hal-hal positif dari kecanggihan teknologi masa kini. Contohnya, ketika kita tidak mengetahui suatu hal, tinggal buka internet. Banyak situs-situs online yang berisi tentang ilmu-ilmu yang baru. Akan tetapi, perlu kita ingat juga, hukum timbal balik pasti ada. Apabila ada hal yang positif, pasti akan ada hal yang negatif. Itulah mengapa di awal tadi saya telah bilang zaman ini adalah zaman yang penuh mara bahaya. Mengapa disebutkan seperti itu? Ya bisa kita lihat sendiri, di luaran sana banyak sekali pergaulan bebas, narkotika tersebar luas hingga menormalisasikan suatu hal yang jelas-jelas haram oleh agama. Maka dari itu, bagaimana cara kita untuk membentengi diri kita hingga jangan sampai terjerumus kepada hal-hal tersebut? Naudzubillah. Seperti firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 122. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat manusia untuk mempelajari ilmu agama Islam sebagai benteng, sebagai dasar dan acuan dalam menjalani arus kehidupan, sehingga kita tidak terpelosok ke dalam hal-hal yang tercela tersebut. Para hadirin serta Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, dengan mendalami ilmu agama, kita tidak hanya mendapat pahala saja, tetapi ilmu kehidupan yang lainnya dapat kita embat semuanya. Mulai dari ilmu kosmologi, ilmu astronomi, matematika, fisika, bahkan sampai ilmu kedokteran, semua diringkas di dalam Al-Quran. Contohnya dalam surah Al-Anbiya ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun. Al-ayah, sadaqallahul azim.
yang artinya dan dialah Allah yang telah menciptakan malam dan siang, yang telah menciptakan matahari dan bulan yang masing-masing beredar pada garis edarnya. Hal ini tentu bertepatan dengan penemuan para ilmuwan yang telah meneliti alam semesta, di mana planet-planet bergaris pada garis edarnya. Sebelum ilmuwan tersebut meneliti alam semesta, telah tertulis jelas dalam Al-Quran ribuan tahun yang lalu. Itulah membuktikan bahwasanya Al-Quran benar-benar mukjizat sebagai pedoman bagi umat manusia yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Para hadirin serta Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Rawahu Muslim. Siapapun yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.